Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nazla Ananta Putri dengan NIM 196256002 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian bahasa Indonesia kami yang berjudul Efektivitas Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna UI atau UX EduNext bagi mahasiswa TPBST ITB tahun 2025. Di era digital, efektivitas platform e-learning seperti EduNext menjadi faktor krusial bagi keberhasilan akademik di ITB. Penelitian ini berfokus pada analisis UI atau UX bagi mahasiswa TPBST sebagai pengguna awal. Kami melihat adanya urgensi untuk mengevaluasi hambatan teknis dan navigasi yang selama ini berpotensi menurunkan efisiensi belajar mahasiswa. Terdapat tiga masalah utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah bagaimana desain antarmuka atau UI pada platform EduNext yang digunakan oleh mahasiswa TPB-STI ITB. Yang kedua adalah bagaimana pengalaman pengguna UX mahasiswa TPB-STI ITB dalam menggunakan platform EduNext. Dan yang ketiga adalah bagaimana efektivitas desain antarmuka dan pengalaman pengguna UI atau UX EduNext dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa TPB Stay ITB tahun 2025. Berikut adalah beberapa ruang lingkup kajian dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengertian desain antarmuka, yang kedua pengertian pengalaman pengguna, yang ketiga ciri desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik, yang keempat pengertian LMS, yang kelima latar belakang EduNext sebagai platform akademik ITB, yang enam fungsi utama EduNext. Yang ketujuh adalah desain antarmuka atau UI pada platform EduNext yang digunakan oleh mahasiswa TPB Stay ITB. Yang kedelapan adalah pengalaman pengguna atau UX mahasiswa TPB Stay ITB dalam menggunakan platform EduNext. Yang kesembilan adalah dampak efektivitas desain antarmuka EduNext terhadap kegiatan akademik mahasiswa. Terdapat tiga tujuan dari penelitian kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana desain antarmuka atau UI EduNext yang digunakan oleh mahasiswa TPB ITB. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman pengguna atau UX mahasiswa TPB ITB dalam menggunakan platform EduNext. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas desain antarmuka dan pengalaman pengguna UI atau UX EduNext dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa TPB ITB tahun 2025. Berikut adalah anggapan dasar dari penelitian ini. Yang pertama adalah EduNext sebagai Learning Management System atau LMS yang wajib digunakan sehari-hari oleh mahasiswa TPB ITB dalam kegiatan akademik sehari-hari. Yang kedua adalah mahasiswa TPB menggunakan perangkat berupa handphone, tablet ataupun PC dan memiliki akses internet yang memadai untuk membuka aplikasi EduNext. Dan yang ketiga adalah kualitas UI atau UX dari EduNext memberikan pengaruh pada kemudahan dan aksesibilitas pengguna dalam menggunakan platform. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert untuk melihat tren umum, sedangkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dilakukan untuk memahami keluhan spesifik dan aspek psikologis mahasiswa saat menggunakan platform. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama. Yang pertama adalah studi literatur untuk membangun landasan teori UI dan UX. Yang kedua adalah kuesioner daring yang berbasis skala Likert yang disebarkan kepada mahasiswa TPBST ITB 2025 guna mengukur tingkat efektivitas dan kepuasan secara kuantitatif. Yang ketiga adalah wawancara semi terstruktur untuk mendalami alasan subjektif, kendala spesifik, dan harapan pengguna. Berikut adalah teori dasar yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada UI atau User Interface, yaitu jembatan visual antara pengguna dan sistem yang fokus pada kemudahan interaksi elemen grafis yang konsisten, serta efisiensi penggunaan. Yang kedua adalah UX atau User Experience, yaitu pengalaman subjektif menyeluruh yang mencakup aspek psikologis, emosi, dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan produk. Yang ketiga adalah LMS atau Learning Management System, yaitu platform digital atau EduNext yang
memfasilitasi kegiatan belajar mengajar melalui fitur materi, tugas, dan ujian secara terintegrasi. Yang ketiga adalah efektivitas UI, yang keempat adalah efektivitas UI dan UX, kualitas interaksi yang meminimalkan error dan mengoptimalkan efisiensi waktu untuk mendukung pencapaian tujuan akademik mahasiswa. Selanjutnya ada latar belakang EduNext sebagai platform akademik ITB. LMS Modern ITB yang resmi diluncurkan pada Mei 2020 untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh dan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang kedua, selanjutnya adalah fungsi utama EduNext yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran utama yang mengintegrasikan metode daring dan luring. Selanjutnya adalah fitur-fitur EduNext. Yang pertama dalam aspek akademik, yang mencakup modul materi, assignment atau tugas, exam atau ujian, dan presence atau kehadiran. Yang kedua, dalam aspek interaksi, yaitu VCon atau video conference, message, discussion, dan workspace kelompok. Yang ketiga adalah dalam aspek sistem, yang mencakup notification, profile, explore, dan survei evaluasi. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Penelitian ini mengevaluasi kualitas user interface atau UI dan user experience atau UX pada platform EduNext ITB dengan fokus pada pengguna mahasiswa TPB-Stay ITB 2025 melalui pendekatan metode 10 Usability Heuristic. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana platform mendukung efektivitas belajar dan kenyamanan akademik. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya adalah analisis aspek user interface atau UI. Dari sisi antarmuka, responden menilai desain EduNext cukup minimalis, namun belum mencapai titik optimal dalam hal efisiensi, dengan skor minimalisme 2,6/5 dan tata letak 2,85/5. Mahasiswa merasa tampilan saat ini masih terasa padat dan membingungkan, terutama dalam hal kemudahan menemukan fitur bantuan. Berlanjut ke aspek user experience, stabilitas sistem menjadi titik merah dalam penelitian ini. Secara mengejutkan, 92,5% responden melaporkan sering mengalami masalah auto logout secara tiba-tiba. Tingkat kesulitan penggunaan fitur secara umum masih berada pada skor 3,4 dari 5, yang berarti masih di bawah standar kenyamanan pengguna. Temuan kualitatif kami menangkap rasa frustasi yang mendalam. Mahasiswa seringkali terlempar keluar dari sistem di momen krusial seperti sedang fokus membaca modul atau mengerjakan kuis. Sistem yang terasa berat dan seringkali delay saat berpindah menu membuktikan bahwa kendala teknis pada stabilitas sesi adalah penghambat utama yang menciptakan pengalaman belajar yang negatif bagi mahasiswa. Selanjutnya adalah dampak UI atau UX terhadap performa akademik. Bagian yang paling krusial adalah bagaimana desain mempengaruhi performa akademik. Kami menemukan bahwa 50,9% mahasiswa pernah melakukan kesalahan fatal dalam mengunggah file tugas. Hal ini dipicu oleh ketiadaan fitur error prevention seperti tombol konfirmasi atau opsi untuk unsubmit atau edit setelah file terkirim. Dari sesi wawancara muncul fenomena kecemasan akademik. Mahasiswa merasa was-was karena sistem yang sangat kaku. Kesalahan kecil dalam klik tidak bisa diperbaiki. Status pengunggahan yang tidak transparan juga memicu keraguan apakah tugas sudah terkirim atau belum. Selanjutnya adalah analisis gabungan evaluasi UI dan UX dan efektivitas EduNext. EduNext telah memadai secara fungsional, namun stabilitas teknis menjadi kendala utama dengan 92,5% mahasiswa mengalami auto logout. Dari sisi UI, desain dinilai kurang optimal karena tata letak yang padat menyulitkan navigasi. Hal ini berdampak pada efektivitas belajar di mana rendahnya kejelasan deadline dan ketiadaan fitur unsubmit menyebabkan mahasiswa melakukan kesalahan. Kesimpulannya, optimalisasi stabilitas sesi dan penyederhanaan alur kerja sangat
Krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, intuitif, dan produktif bagi mahasiswa TPB Stay ITB tahun 2000. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Untuk kesimpulan, secara fungsional EduNext telah memenuhi kebutuhan dasar akademik, namun belum mencapai titik optimal dalam aspek UI atau UX. Meskipun desain visual mengusung konsep minimalis, antar muka dirasa masih padat dan membingungkan, dengan navigasi yang kurang intuitif. Kendala utama terletak pada aspek UX dan stabilitas teknis, terutama tingginya frekuensi error serta ketiadaan fitur kontrol pengguna seperti unsubmit. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih memilih versi website karena dianggap lebih stabil dan terorganisir. Maka diperlukan peningkatan stabilitas sistem dan fleksibilitas fitur untuk meminimalisir distraksi teknis serta mendukung produktivitas belajar mahasiswa secara efektif. Untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan dua hal. Yang pertama adalah perluasan sampel dengan meningkatkan jumlah responden agar data lebih objektif secara statistik. Yang kedua adalah pendalaman instrumen dengan menyusun pertanyaan yang lebih spesifik guna menggali akar permasalahan teknis secara lebih tajam dan mendalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.